Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 163. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tepat ketika segitiga hitam melayang di atas telapak tangan dari pemimpin keempat istana surgawi kuno, sebuah simbol kuno pada saat ini yang mirip dengan pohon tua juga telah mulai muncul, dan simbol itu membawa kekuatan yang sangat dahsyat hingga bisa membuat seisi ruang tempat ini bergetar dengan hebat. Tak lama kemudian, sebuah piramida gelap mulai terlihat di pandangan mata semua orang, dan Muzan serta yang lainnya jelas mengetahui jika piramida itu adalah benda yang telah mereka temui sebelum berhasil menuju ke tempat ini. Bahkan Muzan sekarang mulai sadar apabila segitiga hitam adalah bentuk perwujudan dari piramida hitam yang ada. Beberapa detik kemudian, sebuah cahaya keemasan yang mirip dengan bintang mulai terlihat dari piramida yang telah muncul. Mandala ketika menyaksikan hal seperti ini mulai berkata, "Aku tidak menyangka jika piramida yang sebelumnya kita lihat adalah salah satu peninggalan suci dari pemimpin keempat istana surgawi kuno." Muzan yang mendengarkan hal seperti ini jelas tidak tahu jika itu adalah benda peninggalan suci. Mandala juga menambahkan, apabila tidak salah, benda itu merupakan salah satu peninggalan dari 8 peninggalan yang ada bernama Menara Penindas Iblis Langit Berbintang. Muzan yang mendengarkan hal seperti ini pun langsung mengangat karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka apabila peninggalan suci hanya ada begitu sedikit. Bahkan Mandala juga sempat menjelaskan jika harta artefak itu senilai dengan puluhan juta cairan roh tertinggi. Muzan yakin apabila alam Daluo bisa memiliki artefak seperti ini, maka mereka akan dipandang menjadi yang terkuat di antara wilayah yang lainnya. Sosok penguasa kuat yang lain juga mulai yakin dengan bantuan peninggalan suci itu, maka penguasa Paviliun Ilahi akan benar-benar tamat hari ini. Raut wajah dari penguasa Paviliun Ilahi mulai terlihat muram setelah menyadari adanya piramida gelap yang hadir. Dirinya jelas tahu jika kekuatan kaisar jahat sebelumnya juga telah ditekan menggunakan piramida hitam itu. Tak lama kemudian kabut hitam yang ada di sekeliling penguasa Paviliun Ilahi mulai mengembun dan berubah menjadi ular piton hitam yang sangat besar, langsung menuju pada sosok pemimpin istana keempat. Menyadari serangan yang datang, pemimpin keempat istana surgawi kuno itu hanya bisa memanggil seberkas cahaya tipis berwarna hitam yang mengandung energi bintang untuk melindungi tubuhnya. Tak lama, serangan dari piton hitam mulai mengenai cahaya hitam yang ada. Namun siapa sangka, jika cahaya hitam yang tampak begitu tipis tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur oleh serangan ular piton hitam yang dahsyat. Melihat hal seperti ini membuat penguasa Paviliun Ilahi jelas tahu jika dengan bantuan piramida hitam, maka dirinya tidak akan pernah bisa menembus pertahanan yang dibentuk oleh pemimpin keempat istana surgawi kuno. Tidak ingin mengambil resiko, penguasa Paviliun Ilahi memutuskan untuk merobek ruang dimensi di belakangnya supaya dia bisa melarikan diri dari dalam tempat ini. Menyaksikan adegan seperti itu, Mandala dan juga para penguasa yang lainnya mulai ingin mengambil tindakan untuk menghentikan penguasa Paviliun Ilahi. Namun semua rencana ini langsung sirna karena pemimpin keempat dari istana surgawi kuno mulai menyadari tindakan seperti itu. Dia memutuskan untuk segera membawa piramida hitam yang merupakan menara penekan iblis berbintang untuk menutup seluruh ruangan yang digunakan penguasa Paviliun Ilahi untuk melarikan diri dari tempat ini. Kekuatan cahaya bintang-bintang dengan cepat langsung membawa sang penguasa Paviliun Ilahi untuk kembali. Dalam waktu singkat, pemimpin keempat istana surgawi kuno langsung mengganti segel di tangannya, dan segel ini membuat rantai-rantai berbintang mulai keluar dari dalam piramida hitam, membawa cahaya yang cukup mirip seperti lubang hitam. Dan pada akhirnya lubang hitam itu pun menganga, memiliki kekuatan hisab yang luar biasa. Sosok dari penguasa Paviliun Ilahi mulai tertelan ke dalam lubang hitam tersebut. Semua orang yang ada di tempat ini mulai bisa melihat jika sosok pria itu mulai terkunci oleh rantai-rantai berbintang tanpa ada cara untuk bisa meloloskan diri. Menyadari keadaan dari penguasa Paviliun Ilahi, dia mulai berteriak marah. Pemimpin keempat,
"Apa maumu?" Dengan cepat sang pemimpin keempat istana surgawi kuno menjawab, "Keluarkan apa yang bukan menjadi hakmu." Setelah mengatakan hal seperti ini, seberkas cahaya langsung keluar dari dalam tubuh pria itu. Jelas membuat wajah dari penguasa pavilion ilahi menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Penguasa pavilion ilahi mulai melihat ke arah Muchen dan juga mulai mengutuk bocah itu. Jika bukan karena bocah bernama Muchen, maka saat ini dirinya pasti sudah keluar menjadi seorang pemenang. Namun semua penyesalan hari ini jelas sia-sia karena dirinya yakin apabila pemimpin keempat pasti tidak akan pernah melepaskan dirinya. Dan benar saja, tak lama kemudian penguasa pavilion ilahi mulai bisa merasakan adanya energi spiritual di dalam lautan yang agung mulai bergejolak. Energi spiritual yang ada seakan mulai melonjak keluar dari dalam tubuhnya itu. Dia pun mencoba untuk memprovokasi pemimpin keempat dari istana surgawi kuno. Jika hal ini diteruskan, maka akan merugikan mereka berdua. Pemimpin keempat yang mendengarkan provokasi seperti itu jelas tidak peduli. Dia akan tetap mengambil apa yang bukan menjadi milik dari penguasa pavilion ilahi. Begitu selesai berbicara, pemimpin keempat langsung mengganti segel di tangannya, dan segel ini berhasil membuat nyala api berbintang berkobar dengan cara yang hebat hingga merubahnya menjadi aliran api yang masuk ke dalam tubuh penguasa pavilion ilahi tersebut. Dengan serangan seperti ini, penguasa pavilion ilahi mulai meraung dengan keras karena sangat kesakitan. Tak lama kemudian energi spiritual yang berasal dari dalam lautan agung miliknya mulai keluar melalui mulut dari sang penguasa pavilion ilahi tersebut. Bahkan saat ini Mandala bisa melihat dengan jelas apabila cairan spiritual atau cairan roh tertinggi yang sebelumnya sudah berhasil dikultivasikan oleh penguasa pavilion ilahi, kini mulai dikeluarkan oleh pemimpin keempat. Gadis itu juga bisa melihat apabila kekuatan dari penguasa pavilion ilahi mulai kembali ke tahap penguasa bumi tingkat bawah. Hal ini jelas membuat semua usaha selama perang perburuan besar menjadi sia-sia. Tak lama kemudian Mandala juga melihat apabila penguasa pavilion ilahi sudah siap untuk meledakkan lautan agung miliknya sendiri. Muchen yang juga menyaksikan adegan seperti ini jelas dan juga yakin apabila pria itu sudah tidak memikirkan nasib dari pavilion ilahi lagi. Bahkan meledakkan lautan yang agung di dalam tubuhnya akan langsung mengancam nyawanya sendiri. Tapi dari yang dilihat, sepertinya penguasa pavilion ilahi tidak peduli sama sekali. Saat ini penguasa pavilion ilahi hanya memikirkan cara untuk bisa melepaskan diri dari jeratan rantai-rantai berbintang. Dan benar saja, tiba-tiba degar! Dengan meledakkan lautan yang agung di dalam dirinya, energi spiritualnya menjadi jauh lebih kuat. Rantai-rantai berbintang yang telah mengikat tubuh dari penguasa pavilion ilahi juga hancur lebur. Bahkan ledakan itu berhasil membuat getaran di dalam piramida hitam yang dinamakan Menara Penindas Iblis Langit Berbintang. Pemimpin keempat istana surgawi kuno yang melihat tindakan seperti ini dengan cepat mulai mengganti segel di tangannya. Dan pergantian segel itu membuat tubuh boneka ini juga ikut meledak hingga energi spiritual yang jauh lebih kuat kini telah mulai keluar. Energi ini pun dengan cepat mengalir ke dalam piramida hitam yang ada agar bisa menghalangi penguasa pavilion ilahi untuk kabur dari dalam sana. Dengan tubuh ilusinya, penguasa pavilion ilahi mulai berkata, "Pemimpin keempat istana surgawi kuno, aku tidak punya dendam dengan dirimu. Aku juga sudah menghancurkan tubuh fisikku sendiri. Apalagi yang kau inginkan?" Dengan tenang, pemimpin keempat mulai menjawabnya, "Kau telah menodai dunia 1000 besar dengan tindakanmu sendiri. Maka jangan salahkan aku jika orang sepertimu harus dihancurkan." Setelah mengatakan hal seperti ini tanpa ragu-ragu lagi, pemimpin keempat membentuk sebuah segel di tangannya. Dan segel ini membuat piramida hitam aktif hingga mengeluarkan gumpalan cahaya-cahaya berbintang dengan aura penekan yang sangat kuat. Tidak ingin mengulur waktu lebih lama lagi, sebuah serangan mulai dilayangkan pada sosok penguasa pavilion ilahi yang ada di dalamnya.
dan segel cahaya berbintang mulai terus menekan sosok pengkhianat itu sampai hancur berkeping-keping. Melihat hal ini, banyak orang tidak menyangka apabila penguasa pavilion ilahi akan tamat dengan begitu kejam di tangan dari pemimpin keempat istana surgawi kuno. Setelah menyelesaikan tugasnya, menara penindas iblis langit berbintang atau yang disebut juga sebagai piramida hitam ini mulai meredup. Para pasukan alam Dalua yang menyaksikan kematian dari penguasa pavilion ilahi mulai bersyukur. Dengan keadaan ini mereka yakin bisa mencapai puncaknya dengan cukup mudah. Di sisi lain, Mu Chen masih terus memperhatikan piramida hitam yang ada dan dirinya masih begitu berharap untuk bisa mendapatkan artefak suci yang telah ditinggalkan pemimpin keempat istana surgawi kuno itu. Mandala yang mengetahui niat dari seorang Mu Chen langsung mengingatkan untuk tidak bertindak gegabah atau mereka akan bernasib sama dengan penguasa pavilion ilahi sebelumnya. Meskipun pemimpin keempat saat ini terlihat lebih lemah, dia tidak yakin akan bisa menang dan juga mendapatkan artefak miliknya itu. Dengan keadaan yang cukup lemah, pemimpin keempat langsung bertanya, apakah istana surgawi kunoku telah musnah saat ini? Mandala yang mendengarkan pertanyaan itu pun langsung mengangguk dan juga menjawab, konon dulu kepala istana telah bertarung dengan seorang raja roh yang jahat. Meskipun sudah memperoleh kemenangan, dia terluka parah hingga tewas. Raut wajah kesedihan mulai terlihat di wajah dari pemimpin keempat. Namun, dia mulai kembali bangkit dan berkata, aku yakin kalian kesini untuk mendapatkan warisanku, bukan? Apakah kalian juga ingin memiliki artefak suciku ini? Mendengarkan pertanyaan seperti itu jelas tidak ada orang yang menolak. Mereka semuanya jelas mengetahui apabila benda itu akan bisa membantu mereka lolos dari kejaran penguasa bumi atas sejati dengan begitu mudah. Melihat tatapan mata berbinar dari semua orang, pemimpin keempat istana surgawi kuno memilih untuk melayangkan tatapan matanya pada sosok pemuda yang tidak lain adalah Mu Chen. Dia mulai bertanya, apakah kau yang telah menemukan segel menara roh itu? Mendengarkan pertanyaan seperti ini, Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pemimpin keempat kembali melanjutkan perkataannya, aku sudah menyembunyikannya dengan sangat rapat dan aku tidak menyangka kau bisa menemukannya. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Jika bukan karena usahamu untuk membantu mengaktifkan sisa kesadaranku, aku tidak yakin dunia ini akan baik-baik saja. Mu Chen yang mendengarkan semua ini hanya bisa tersenyum malu. Dirinya jelas tidak tahu jika hal ini akan membuat sisa kesadaran dari seorang pemimpin keempat aktif kembali. Dia hanya berniat untuk meminta tolong pada boneka dari pemimpin keempat untuk bisa melayangkan serangan secara bersamaan pada penguasa pavilion ilahi. Dan kali ini pemimpin keempat istana surgawi kuno yang memang tidak suka berhutang budi pada siapapun menjentikkan jarinya hingga membuat piramida hitam kini mengecil dan kemudian langsung melayang ke tempat dari Mu Chen berada. Piramida hitam itu masuk tepat ke dalam dahi dari Mu Chen. Bahkan cahaya berbintang yang begitu terang mulai terlihat di dahi Mu Chen saat ini. Menyaksikan keadaan seperti itu, banyak orang mulai menatap iri pada Mu Chen. Mereka tidak menyangka jika orang yang baru berada di tingkat kelima akan mendapatkan artefak suci dari pemimpin keempat. Jika bukan karena adanya Mandala dan juga pemimpin keempat, pasti sudah banyak yang memburu Mu Chen saat ini. Dengan tenang, pemimpin keempat berkata, istana surgawi kuno kemungkinan telah disegel oleh pemimpin yang baru dengan bantuan piramida hitamku yang merupakan menara penekan iblis langit berbintang. Kau akan bisa merasakan keberadaannya. Mu Chen yang mendengarkan hal seperti ini langsung begitu senang. Namun dirinya juga cukup gelisah karena dia yakin akan ada begitu banyak yang menjadi musuhnya karena ingin mendapatkan benda di dalam dirinya. Di tengah kegelisahan ini, Mu Chen seakan-akan mulai mendengar suara yang mengatakan, anak muda, jika kau bisa menemukan istana surgawi kuno milikku,
maka kau akan bisa mengembangkan tubuh abadi matahari agungmu menjadi tubuh emas abadi. Mendengarkan hal seperti itu, semangat Mu Chen kembali membara. Dia pun segera memberikan penghormatan pada pemimpin keempat sebagai tanda terima kasih. Tak lama orang kuat itu yang tubuhnya sudah menjadi ilusi segera lenyap dari dunia ini. Menyadari hal itu, Mu Chen segera memberikan artefak suci yang baru saja dia dapatkan kepada Mandala, karena akan jauh lebih aman untuk Mu Chen karena dirinya tidak memegang artefak suci ini. Mandala yang menerima benda itu mulai berkata pada Mu Chen, kau tidak perlu memberikannya pada alam Daluo karena benda ini memang ditakdirkan untukmu. Selama aku masih ada di sampingmu, aku akan terus memastikan keselamatanmu dari pasukan yang lainnya. Mu Chen mendengarkan hal seperti ini jelas tersenyum senang. Namun dia juga menyadari apabila kekuatannya sekarang jauh dari kata cukup untuk bisa mengaktifkan piramida hitam. Dia yakin jika benda ini akan jauh lebih berguna untuk alam Daluo ketika berada di tangan dari Mandala. Mendengarkan seluruh kata-kata dari Mu Chen, Mandala sangat terharu. Dirinya tidak menyangka apabila pemuda ini tidak akan tergoda dengan kekuatan artefak suci. Dengan kesadaran penuh, Mandala berjanji untuk selalu membantu Mu Chen. Bahkan jika Mu Chen sudah memiliki kekuatan yang cukup, dia juga akan mengembalikan artefak itu. Mandala kembali meminta izin pada Mu Chen untuk menggunakan cairan roh tertinggi yang ada di dalam piramida hitam kecil. Cairan ini jelas akan bisa membantunya untuk menyelesaikan kultivasi menjadi seorang penguasa bumi tingkat atas. Mu Chen yang mendengarkan permintaan Mandala langsung menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dirinya jelas tahu apabila dia juga tidak akan bisa memanfaatkan cairan itu. Jika dia memaksa untuk menyerapnya, maka kemungkinan tubuh fisik dari Mu Chen akan hancur berkeping-keping. Namun Mu Chen juga memberikan syarat pada Mandala agar mau membantunya untuk mendeteksi keberadaan Istana Surgawi kuno. Mu Chen jelas mengetahui jika dirinya tidak akan bisa pergi ke tempat itu sendirian, dan dia yakin akan tetap memerlukan bantuan Mandala untuk bisa bersaing dengan orang kuat dari benua Tianluo. Mandala mendengarkan permintaan Mu Chen langsung menyetujuinya karena dia juga merasa berhutang budi pada pemuda ini. Mandala kemudian segera menyimpan piramida hitam kecil ke dalam lautan agung di dalam dirinya. Hal ini jelas mengundang adanya banyak tatapan mata iri dari pihak-pihak penguasa yang lainnya. Tak lama, para pasukan dari Pavilion Ilahi juga mulai memutuskan untuk melarikan diri. Namun kejadian ini tidak luput dari pandangan Mandala dan juga leluhur atau tetua Gunung Suci. Kedua penguasa ini jelas memiliki dendam pada Pavilion Ilahi, sehingga mereka mulai melayangkan serangan. Melihat adanya serangan seperti itu, beberapa wilayah yang sebelumnya telah bersekongkol dengan Pavilion Ilahi juga tidak berani untuk menolong mereka, dan saat ini jelas tahu jika kekuatan terbesar dimiliki oleh alam Daluo. Mu Chen yang melihat adanya serangan yang akan memusnahkan pasukan Pavilion Ilahi mulai bersuara, Mandala, bolehkah kau menyisakan satu orang untukku? Mandala yang mendengarkan hal seperti ini jelas tidak keberatan. Dia segera bertanya siapa orang yang akan ditolong oleh Mu Chen itu. Tanpa basa-basi lagi, Mu Chen langsung menunjuk seorang gadis yang duduk di kursi roda, dan tidak lain itu adalah Santai Liuli. Melihat telunjuk Mu Chen mengarah pada dirinya, mulai membuat banyak tatapan mata orang-orang bertanya-tanya. Mereka jelas mengetahui apabila gadis itu tidak memiliki kekuatan yang spesial. Mu Chen yang melihat seluruh tatapan mata meremehkan itu langsung berkata pada Mandala jika Santai Liuli merupakan seorang master formasi pertempuran. Mendengarkan hal ini jelas Mandala cukup terkejut karena di alam utara hanya ada sedikit seorang ahli formasi pertempuran. Mu Chen juga menjelaskan hal apa saja yang sudah dia lalui bersama dengan Santai Liuli. Dari semua penjelasan yang sudah ada, Mandala mulai yakin untuk mempertahankan gadis bernama Santai Liuli itu. Santai Liuli yang melihat seluruh niat dari Mu Chen mulai menatap ragu, namun Mu Chen segera meyakinkannya
bahwa Muchen berjanji akan menjaga keselamatan Santai Liuli dan juga keluarganya setelah seluruh masalah ini selesai. Gadis itu pun mulai mencoba untuk percaya dengan perkataan Muchen dan mau bergabung dengan pasukan alam Daluo. Para petinggi dari pavilion ilahi yang mendengarkan deklarasi seperti ini jelas tidak terima karena mereka telah mengeluarkan begitu banyak sumber daya untuk membantu Santai Liuli menjadi seorang master roh pertempuran. Santai Liuli yang mendengarkan hal itu mulai berkata, "Membantu apa? Apa kalian pikir aku tidak tahu? Jika dulu kalian yang telah membantai keluargaku dan memaksaku untuk berlindung di dalam pavilion ilahi, bahkan kalian tega meracuni adikku sampai lumpuh agar aku setia dengan wilayah kalian. Hari ini kalian berhak menerima seluruh konsekuensi dari kejahatan-kejahatan itu." Mendengarkan semua ini, keempat kaisar dari pavilion ilahi, yaitu Kaisar Selatan, Kaisar Utara, dan juga yang lainnya, hanya bisa terdiam karena semua yang dikatakan Santai Liuli memang merupakan sebuah fakta. Mandala yang mendengarkan jika Santai Liuli begitu menderita langsung mengirimkan serangan, membuat para pasukan dari pavilion ilahi memuntahkan cairan merah. Setelah melayangkan serangan seperti ini, Mandala berkata lagi, "Aku pikir mulai hari ini tidak perlu ada lagi yang namanya pavilion ilahi di dalam alam utara. Bagaimana dengan pembagian wilayahnya? Nanti aku akan serahkan pada penguasa yang lainnya." Mendengarkan hal seperti itu, jelas ada begitu banyak sosok kuat yang tergiur. Mereka jelas tahu jika akan ada begitu banyak harta karun yang tertinggal di dalam pavilion ilahi. Namun mereka juga menyadari apabila kekuatan terbesar dipegang oleh alam Daluo, jadi bisa dipastikan jika keuntungan terbesar juga akan didapatkan alam Daluo. Dengan cepat leluhur atau tetua dari Gunung Suci mulai berkata, "Aku ingin tahu apa yang dipikirkan oleh penguasa alam Daluo." Mandala yang mendengarkan pertanyaan seperti itu awalnya hanya tersenyum, namun dirinya mulai mengatakan, "Aku menginginkan setengah wilayah dan juga harta yang ada di wilayah pavilion ilahi itu." Mendengarkan hal seperti ini jelas membuat banyak penguasa menjadi tidak senang. Mereka merasa jika Mandala begitu serakah dengan harta yang telah ditinggalkan pavilion ilahi. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pembagian harta ini akan berjalan dengan baik atau justru pertarungan selanjutnya akan terjadi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.